Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang manajemen, dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mengidentifikasikan manajemen. Berikut ini akan ditentukanlah beberapa pengertian manajemen yang ditinjau dari beberapa segi, yaitu 1. Pengertian manajemen ditinjau dari segi ART adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 2. Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk. 3. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. B. Fungsi manajemen untuk menggerakkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan karakter yang berbeda-beda. Seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah diterapkan. 1. Perencanaan. Playing fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Fungsi yang lain bekerja secara diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pertanyaan dasar pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, seorang manajer akan memulai dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H sebagai berikut. B. Perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenjang berikut. 1. Jenjang atas, top level. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umur, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola penyelesaian serta bersifat menyeluruh. 2. Jenjang pencegah, middle level. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat administratif, yaitu menyangkut cara-cara, menempuh, dan bagaimana. C. Syarat-syarat perencanaan. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki tujuan jelas, bersifat sederhana sehingga tidak sulit dalam pelaksanaannya, memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel sesuai perkembangan. D. Manfaat perencanaan. Perencanaan memiliki beberapa manfaat, yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit terorganisasi menuju arah sama. A. Unsur organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. B. Manfaat pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa manfaat, yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, menciptakan spesialisis dalam melaksanakan tugas, dan membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. C. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa fungsi, yaitu mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksanaan, membuat pembagian tugas yang jelas, dan mengorganisasikan seluruh kegiatan. D. Bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu sebagai berikut. Organisasi garis adalah organisasi di mana wewenang pemimpin langsung ditunjukkan kepada bawahan sehingga bawahan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin. Organisasi garis sering disebut juga organisasi militer. 2. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi fungsional cocok digunakan pada badan-badan yang 3. Organisasi garis dan staf
adalah organisasi yang memberi wewenang pada pemimpin untuk memberi komando pada bawahan. Organisasi ini cocok digunakan pada organisasi yang jumlah personilnya besar, daerah operasinya luas, dan bidang tugasnya beraneka ragam. 3. Pelaksanaan adalah fungsi manajer. Untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubung dengan sumber daya manusia. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan yang dikenal secara umum, yaitu sebagai berikut. A. Otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di dalam pemimpin tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Bawahan dianggap hanya melaksanakan pekerjaan dan bukan sebagai rekan sekerja. B. Demokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang demokratis menganggap diri dan bawahannya adalah satu tim. C. Bebas, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses mengambil keputusan pada bawahannya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini hanya memberi arahan dan nasihat dalam pengambil keputusan. 4. Pengawasan controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Henry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan peneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. A. Jalur atau urutan. Agar pengawasan efektif dan efisien, seorang manajer harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui di mana kesalahan sering terjadi. B. Penetapan waktu. Seorang manajer harus dapat menetapkan kapan pengawasan dilakukan. Pengawasan yang telah terjadwal terkadang kurang efisien. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak ada kalanya lebih berguna dibandingkan pengawasan yang terjadwal. C. Perintah pelaksanaan. Dispatching merupakan prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. D. Tindak lanjut atau follow up. Jika kesalahan telah ditemukan, maka pemimpin harus mencari jalan keluar atas kesalahan itu. Pemimpin harus dapat memberi petunjuk kepada bawahan agar kesalahan yang sama tidak terulang. C. Unsur manajemen. Menurut Harrington Emerson, manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu 1. Manusia dan pengemen. Di antara sumber daya yang produktif, manusia dianggap paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. Uang, mesin, bahan, dan metode. Tidak ada gunanya jika manusia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. 2. Uang diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang, tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, listrik, air, dan tagihan telepon. 3. Bahan diperlukan dalam penciptaan produk. Misalnya produksi padi atau jagung. Bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. 4. Mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin. Mesin lebih efisien dan ekonomis. Namun di negara-negara miskin dengan banyaknya produk, penggunaan mesin kurang direkomendasikan dalam produksi barang dan jasa. 5. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. D. Bidang-bidang manajemen.
Seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bidang-bidang manajemen itu dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen itu antara lain manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Satu, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Dari pengertian ini terdapat dua hal penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Perancangan sistem produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan rancangan produksi, volume produksi, proses produksi, lokasi, dan tata letak, serta rancangan pekerjaan. Satu, rancangan produk. Rancangan produk dipelajari oleh bagian produksi untuk mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Volume produksi. Manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki. 3. Proses produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan proses produksi yang paling efisien. Lokasi dan tata letak. Setelah proses produksi dipilih, langkah selanjutnya adalah merancang lokasi dan tata letak dari proses produksi. Lokasi dan tata letak didesain sehingga proses produksi efisien. 5. Rancangan pekerjaan. Melalui rancangan pekerjaan ditetapkan cara yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Pada tahap ini ditentukan pula para pelaksanaan sistem operasi. B. Pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu mutu dan persediaan. Pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga supaya mutu barang tetap terjamin. 2. Manajemen persediaan. Berhasil tidaknya perusahaan menjual barang bergantung pada ada tidaknya persediaan. Oleh karena itu, harus dipikirkan jumlah persediaan yang ideal agar perusahaan beroperasi secara efisien dan efektif. 2. Manajemen pemasaran. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana seorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Kotler, 2011. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran antara lain adalah riset pasar, segmentasi, targeting, dan positioning, bauran pemasaran, dan kepuasan pelanggan. A. Riset pasar. Riset harus beberapa dilakukan dan sedapat jangan sampai terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Riset pasar yang dilakukan berbeda untuk setiap jenis pasar. B. Segmentasi, targeting, dan positioning. Proses pemilihan pasar diawali dengan proses segmentasi, yaitu proses identifikasi sekelompokan konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. C. Bauran pemasaran, marketing mix. Terdapat 4 unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. 1. Produk. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang diinginkan konsumen dari suatu produk, misalnya mutu dan kemudahan penggunaan dari suatu produk. 2. Harga. Harga memainkan peranan penting dalam pemasaran. Mutu produk yang baik tidak berarti jika konsumen enggan membeli karena alasan harga. 3. Promosi. Keberhasilan produk di pasar ditentukan aktivitas promosi yang dilakukan. 4.
distribusi atau penempatan produk yang baik, harga yang wajar, dan promosi yang tepat sasaran tidak berarti jika konsumen kesulitan mendapatkan produk. D. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. A. Sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. 1. Dana dari dalam perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam dengan kebijakan menahan pembagian dividen. 2. Dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar, misalnya dari pasar modal dan pinjaman bank. Dana dan luar perusahaan dalam bentuk pinjaman tidak begitu mengaruhi kebijakan perusahaan. B. Penggunaan dana. Dana harus digunakan sebaik mungkin agar nilai perusahaan semakin meningkat. 1. Penanaman modal jangka pendek yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat sementara. 2. Penanaman modal jangka panjang yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat permanen. C. Pengawasan penggunaan dana. 4. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai perseorangan. A. Penerimaan pegawai. Langkah-langkah yang diperlukan pada penerima pegawai adalah sebagai berikut. 1. Analisis jabatan. Dengan melakukan analisis jabatan akan diketahui kriteria orang yang akan ditempatkan atau diseleksi. 2. Seleksi penerimaan pegawai. Seleksi penerimaan pegawai digunakan untuk memastikan orang yang tepat untuk mengisi suatu jabatan. Pelatihan dan pendidikan. Pelatihan memungkinkan seseorang memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menduduki suatu posisi. Penilaian pegawai. Pegawai sebagai bagian dari perusahaan harus dinilai atas prestasi dan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. Promosi dan mutasi. Proses penilaian pegawai dapat menjadi dasar beberapa kemungkinan tindakan berikut. 1. Memberhentikan. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan tidak layak menjadi pegawai suatu perusahaan. 2. Dipindahkan ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit. 3. Dipindahkan ke jabatan lain. Tindakan ini dilakukan karena seseorang tidak cocok menangani pekerjaannya, sehingga ia dipindahkan ke posisi baru yang masih satu level. 4. Promosi. Promosi adalah pemberian kepercayaan kepada seseorang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Motivasi. Menurut George Terry, salah satu fungsi manajemen adalah actuating, penggerakan, yang merupakan suatu langkah agar anggota mau bekerja dengan maksimal. 5. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan para bidang. Pengadministrasian kegiatan. Organisasi berukuran besar mempunyai kegiatan yang sangat banyak dan beragam, sehingga perlu pengadministrasian yang terpadu. Misalnya, dalam hal data kepegawaian, hubungan keluar, hubungan dengan pemerintah, maupun hubungan jaringan komputer pusat dengan bagian-bagian lain. Pemakaian alat-alat perkantoran.
Pemakaian alat-alat kantor harus efektif dan efisien agar menunjang kemajuan organisasi. Pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, misalnya data akuntansi untuk mengambil keputusan ekonomi. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. OSIS, kependekan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen harus diperhatikan. Contohnya, OSIS berencana melakukan kegiatan penghijauan sekitar sekolah. Dalam perencanaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab. Contohnya, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan dan praksis pelaksanaan kegiatan. Setelah perencanaan tersusun dengan matang, pengurus OSIS perlu menerapkan fungsi perorganisasian dengan cara membentuk panitia dengan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas yang jelas tentu akan memudahkan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan, orang-orang yang terlibat digerakkan untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang mengenang, apabila ada yang salah dari kata-kata kami, mohon dimaafkan. Sekian presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.